Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di kesempatan yang baik dan berbahagia kali ini. Yang saya hormati Ibu Tutor dan yang saya banggakan rekan mahasiswa sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penurunan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di dunia. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan yang berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Jepang, Korea, Amerika Serikat yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Bukan hanya itu saja, pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Data perekonomian di Indonesia tahun 2020 menunjukkan Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat. Berdasarkan perhitungan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan dengan pencapaian triwulan pertama pada tahun 2019 sebesar 5,07%. Pada data triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran sebesar minus 5,32%. Data triwulan ketiga mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sedangkan data pada triwulan ketiga mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sedangkan pada triwulan keempat mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari penurunan persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh karena adanya PHK selama masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Beralih kepada kondisi perekonomian di Indonesia, keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB di beberapa daerah sejak bulan April berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang mengganggu kinerja perekonomian Indonesia. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya ataupun tutup total. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan pembiayaan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disebut dengan PEN.
Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, di antaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerakan ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara. Penurunan suku bunga digunakan untuk meningkatkan likuidasi keuangan untuk mendorong aktivitas di dunia usaha. Baiklah, para rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.